الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Tauhid Rabbani Bekasi dan sekitarnya, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Ketika seorang mukmin telah memiliki keinginan dan kesadaran yang tinggi untuk mengenal lebih dekat lagi tentang Tuhannya, maka ketika itu sebenarnya Allah sedang menarik ruhani dan jiwanya untuk didekatkan kepada dirinya. Inilah yang disebut namanya dengan tajrid. Tajrid itu Bapak Ibu adalah ruhani dan jiwa yang ditarik oleh Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya supaya hambanya itu betul-betul bisa menjadi kekasih dan walinya. Maka ketika hati dan jiwa telah benar-benar ada keinginan dan kesadaran yang tinggi untuk mengenal Allah itu lebih dekat lagi, maka ketika itulah Allah bukakan jalan bagi diri kita ini. Apa Allah katakan kepada kita? Wa alla istaqamu ala tariqati la asfainahum an ghadaqah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah, di mana dia yakin akan kemampuan aku, dia percaya atas jaminan dan janji aku kepada dirinya bahwa aku ini adalah Rabb-Nya, aku ini adalah Tuhannya, pemegang akan rahasia dirinya. Kemudian dia tetap istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Apa yang aku perintahkan kepada dirinya dia kerjakan, dan apa yang aku larang kepada dirinya dia tinggalkan. Maka aku akan senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirinya, kata Allah. Ini yang Allah utarakan kepada diri kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa yang benar-benar hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah, dia telah benar-benar menjadi orang yang penurut, Bapak Ibu, orang yang patuh. Yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Maka aku yang akan menanamkan ke dalam hatinya, ke dalam rahasia dirinya. Kalau Allah sudah menanamkan nur hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya, hatinya itu letaknya di dalam rahasia hakikat dirinya, kata Allah. Maka ketika itulah hati ini akan menjadi lapang, hati ini akan menjadi mudah. Bukti tanda lapangnya hati ini, apabila di dalam diri kita ini sebelum kita mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, Bapak Ibu, kalaulah di dalam diri kita itu ada sifat harimau,
Kadang menengok anak menantu itu dah tiga saya gambar wajahnya Bapak Ibu. Namun orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, orang yang hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah, maka sifat harimau itu Bapak Ibu menjadi sifat kucing Bapak Ibu. Kecil orang kina namanya Hello Kitty namanya. Patuh asanya tu, mengapik-ngapik saya keraju itu. Inilah orang yang istiqomah, hidupnya selalu bersandar kepada Allah. Ini yang mesti kita pahami. Kalau Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Summa innakum ba'da zalika lamayitun, kata Allah. Jikalau kamu telah hidup di alam dunia ini berdasarkan ketetapan dan ketentuan aku yang telah aku tentukan kepada dirimu, ingat kata Allah, satu saat kamu pasti akan pulang dan kembali kepada aku. Nabi sudah memberikan gambaran tentang usia dan umur kita ini Bapak Ibu. Apa kata Rasul kepada kita ini? Supaya kita bisa mengerti dan memahami akan diri dan rahasia diri kita ini. Berapa umur dan berapa usia kita akan meninggalkan namanya alam dunia ini. Nabi sudah gambarkan itu. A'maru ummati baina sitin ilal sabi'in wa aqaluhum man yajudu zalik. Rata-rata umur umatku itu kata Rasul berkisar 60 sampai 70 tahun. Siapa yang lebih umurnya dari 70 tahun sampai 80 tahun, ada kata Rasul, cuma satu-satu sedikit. Tapi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun Bapak Ibu. Umur Nabi berapa Ibu-Ibu? 63 tahun. Jadi siapa yang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan itu dah rawan sekali itu dah. Ya. Masuk umur 50 itu dah rawan tuh Bapak Ibu. Ya, kalau sakit senyawa Bapak Ibu takana sama kita awak kalau sakit beko antan ke rumah sakit itu jumpa dokter itu ubeknya ubek paten. Pergi kita takziah ngantarkan ya kerabat kita yang meninggal dunia ke pusara, saya nanti kalau mati saya di sini ditanam. Udah bilang mati itu dah. Itu udah umur dah rawan tuh Bapak Ibu. Kalau umur seperti ini kita juga belum mengenal akan Allah yang kita imani, maka inilah alamat orang yang zulumat, alamat orang yang gelap dan yang orang yang tersesat. Allah katakan apa kepada diri kita ini? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat, wa adalun sabila. Maka dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Kalau Allah menjelaskan dalam surat Bani Israel ayat 72, adalah orang yang buta. Sebagai orang yang tersesat tempatnya di neraka. Lalu kita berpikir Bapak Ibu, kita gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk memahami ayat ini. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surat Bani Israel ini? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu kata Allah bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala, bukan butanya mata luar, akan tetapi yang aku katakan buta itu kata Allah butanya mata dalammu, butanya mata hatimu. Itulah yang dikatakan orang yang tersesat tempatnya di neraka itu. Lalu kita tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Kalau Allah menjelaskan orang yang buta mata hatinya itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Orang buta mata hati itu maksudnya buta mata hati yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah itu sebenarnya. Allah katakan, yang dikatakan buta mata hati itu kata Allah, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku.
Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud yang nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Padahal kata Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Diriku ini wujud dan nyata meliputi akan segala sesuatu. Dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain dan nama yang bermacam-macam. Namun kesempurnaan wujud nyatanya aku meliputi pada sekalian alam itu, kata Allah, sempurnanya wujud aku meliputi akan diri setiap insan. Ini Allah katakan kepada kita. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Allah itu, aku ini sudah nyata, wujud dan nyatanya aku itu sudah meliputi akan diri setiap manusia. Makanya orang yang tidak mengenal aku dalam kehidupan ini, itulah sebenar-benarnya yang dikatakan buta yang hakiki, dan tempatnya itu adalah di neraka. Kalau Allah sudah memberikan cap kepada hambanya sebagai hamba yang tersesat dan yang buta, kemana kita akan minta hidayah dan petunjuk? Tidak ada seorang pun manusia yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk. Ini Allah ingatkan kepada diri kita. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tersesat, kata Allah, tidak aku beri dia hidayah, tidak aku beri dia petunjuk, tidak aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, kemanapun dia pergi untuk minta hidayah dan petunjuk kepada seorang mursyid, kepada tuan guru, tuan imam, labbaik. Ingat kata Allah, sesungguhnya wali mursyid itu bukanlah tuan guru dan tuan imam, bukanlah khalifah. Sesungguhnya wali mursyid yang hakiki itu adalah aku, kata Allah. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin. Akulah walinya orang-orang yang beriman, dan aku pula lah walinya orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah adalah walinya orang yang beriman dan orang yang bertakwa, yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, maka Allah lah yang mencabut kegelapan dan kekafiran yang ada di dalam hati hambanya. Lalu Allah tanamkan nur ke dalam hati itu. Kalau Allah sudah tanamkan nur hidayah dan petunjuk dalam hati dan jiwa kita ini, maka muncullah suatu mahabbah, muncullah rasa rindu dan bermanja-manja dengan Allah, sehingga kita bisa merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu benar-benar wujud dan nyata pada diri kita ini, sehingga kita tidak berjarak dengan Tuhan. Dikatakan jauh, tidak ada jaraknya. Dikatakan dekat, tidak bersentuhan dia. Begitulah kita mesti menghidupkan akan kesadaran Tuhan itu di dalam diri, sehingga kita mampu mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah benar-benar berserta akan diri kita ini. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Dan dianya Allah itu senantiasa menyertai dirimu di mana saja kamu itu berada. Itu maknanya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan wujud diriku menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Maka jikalau kita ingin mengenal, mengetahui dan memahami kedekatan dan kehadiran Allah itu betul-betul wujud dan nyata pada diri kita ini, kuncinya Bapak Ibu, lain namua Bapak Ibu berhenti jadi orang tu saya tu. Lain tak tahu maksud Ustaz dah. Lain tak paham bahasa Ustaz. Ama tahu wak. Lihat.
Kunci untuk memahami dan merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita, kuncinya, maukah Bapak Ibu berhenti jadi orang? Maukah Bapak Ibu keluar dari diri sendiri? Ini yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu itu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Apa makna yang sebenarnya itu? Matikan umur sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum datangnya ajal. Matikan diri dalam hidup. Maknanya Bapak Ibu, matikan rasa keakuan diri yang merasa diri itu wujud. Matikan rasa keakuan diri yang merasa diri ini hidup. Matikan rasa keakuan diri ini yang merasa diri ini melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak. Bahasa orang sekarang, bunuh ego itu Bapak Ibu. Kenapa banyak manusia tak mau membunuh egonya? Sebab kalau dibunuh egonya, maka dia tidak punya diri lagi. Padahal memang sejak dahulunya dia tidak punya diri. Itulah orang takut Bapak Ibu membunuh egonya, takut tak punya diri. Padahal selama ini dia ngaku-ngaku. Sebenarnya itu sejak dahulunya dia tidak pernah ada. Kapan sejak dahulunya Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata. Maka sejak itu kita tidak pernah ada. Siapa yang mengatakan dirinya ada itu ngaku-ngaku tuh Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Rasul. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Walaupun Allah itu wujud, Allah itu tunggal, Allah itu esa, tiada berbilang, hanya Dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau kita tidak mau keluar dari diri, kita tidak mau mematikan rasa keakuan diri kita, maka sepanjang hayat di kandung badan, besok kita akan mati, kita pun tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang wujud dan yang nyata itu. Kita tidak akan pernah bisa berliqah, kita tidak akan pernah bisa bermusyahadah, kita tidak akan pernah bermuwajahah dengan Allah itu. Walaupun Allah itu dirinya adalah wujud, awal, akhir, zahir dan batin. Karena yang menjadi hijab untuk terhalangnya kita ini berliqah dan bermusyahadah dengan Allah, itu tiada lain adalah keakuan diri sendiri. Makanya apabila masih ada musang di dalam diri, wajib kita keluarkan musang itu dari diri kita ini Bapak Ibu. Mana yang dikatakan musang sebagai penghalang, mana yang dikatakan musang sebagai hijab, terhalangnya rohani untuk bisa berliqah dengan Allah. Ini yang disebut namanya nipak-nipak batin. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, ongeh, gibah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay. Atau musang tu. Suatu contoh Bapak Ibu, Ustadz membawa suatu ilustrasi sama Bapak Ibu. Ya, kalaulah Bapak Ibu di kampung kita ini memelihara ayam, beternak ayam. Ayam kita ini satu kandang Bapak Ibu. Biasanya ayam kita ini jam 5:30 itu udah masuk semuanya tuh. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Jam 5 sore itu musang lebih dahulu masuk ke dalam kandang ayam itu. Pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak Ibu mau enggak ayam kita tuh masuk ke dalam kandang tuh? Enggak mau. Kenapa tak mau ayam tuh masuk dalam kandang Bapak Ibu? Ada musang di dalamnya. Sekarang bagaimana supaya ayam itu mau masuk ke dalam kandang? Diapakan musang itu Bapak Ibu? Diusir, dijuluk, diantak, dialau Bapak Ibu. Kalau musang itu tidak ada lagi di dalam kandang itu, insya Allah
ayam itu mau masuk ke dalam kandang itu. Karena musangnya nggak ada lagi. Yang ditakutinya dalam kandang nggak ada. Apa maknanya Bapak Ibu? Antara hati dengan hidayah Allah. Apabila hati manusia itu masih banyak musang di dalamnya, maka hidayah dan petunjuk Allah itu sulit masuk ke dalamnya. Bukankah Allah katakan kepada kita ini, khalaqtu qalbal kafir asghar min kulli syai'. Aku jadikan hati orang yang kafir, hati yang tertutup, hati yang banyak musang di dalamnya. Hatinya itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan sesuatu yang aku ciptakan. Menurut ibu-ibu yang paling kecil apa, Bu? Tungau. Tahu tungau? Hamok, molekul, atom. Kalaulah atom itu kecil dalam ilmu pengetahuan, hati yang tidak mendapat hidayah, hati yang tidak mendapat petunjuk, hati yang masih banyak musang di dalamnya, maka hati itu lebih kecil lagi daripada atom itu. Saking kecilnya, apa kata Allah? Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Apabila engkau ajak mereka kepada kebaikan dan kebenaran, engkau suruh mereka untuk mengenal Allah dan mengenalkan dirinya, apa kata mereka? Nehi, nehi, nehi. Walaupun mulut kita ini berbuih-buih, Bapak Bu, berbusa-busa mencuang, wah, panik aku, tak mau juga. Itulah tanda hati itu betul-betul masih banyak musang di dalamnya. Kalau musang yang berkaki empek mudah mengeluarkannya Bapak Ibu, kan dijuluk tadi. Tapi bagaimana Bapak Ibu cara mengeluarkan musang yang berkaki dua pada diri? Dibunuh. Ini anak, ini udah, ini bini tu. Innalillah, kau bakal peduang tu. Cara mengeluarkan musang yang berkaki empat dengan musang yang berkaki dua beda Bapak Ibu. Cara mengeluarkan musang yang berkaki dua, itu maksud Ustadz sifat manusia yang memiliki sifat musang. Parabo, pemangi, pemonggo, ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok onge, gibah, namimah, sok ganteng, serencak, sok lebay, sok pemegang kunci surga. Jalannya apa kata Rasul? Likulli say'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih hati tidak lain adalah zikirlah kepada Allah. Banyak orang berzikir tapi sebenarnya dia tidak berzikir, dia hanya melapaskan kulimah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, Allah. Kalau dia tidak mengenal wujud yang dia sebut, dia tidak mengenal orang yang dia sebut, itu namanya zikir lupa, zikir lalai. Dia hanya melafazkan kulimah zikir tapi sebenarnya zikirnya zikir lupa itu. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Tak pernah berpisah cerai dirinya dengan wujudnya yang punya nama. Tak pernah berpisah. Disebut me, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut ape, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut namanya meja, ini wujudnya, ini orangnya. Namun ketika Bapak Ibu melapaskan kulimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang mau juinya, yang mau orangnya, ini yang mesti dipahami. Rupanya orang yang berzikir yang ingat itu Bapak Ibu, syaratnya dia mesti mengenal. Syaratnya mesti mengenal Bapak Ibu. Contoh, ini Ustaz bawa dulu ya, karena masih pagi baru nih ya, enggak dipanas-panaskan sedikit. Jamaah kita banyak Bapak Ibu yang di Pekanbaru. Namanya salah satunya Ustaz sebutkan, yaitu Pak Bambang Hermanto namanya.
Bisakah Bapak Ibu mengingat Pak Bambang Hermanto itu Bapak Ibu? Bisa atau tidak? Nah, tidak. Yang kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat ayah, ibu, anak, cucu, menantu di rumah, di kampung, walaupun kita jauh dengan mereka sekarang ini? Bisa. Apa sebabnya Bapak Ibu bisa mengingat mereka, dan apa pula sebabnya Bapak Ibu tidak bisa mengingat Pak Bambang Hermanto tadi? Kita tidak bisa mengingat Pak Bambang Hermanto karena kita belum kenal. Kita belum berliqo, kita belum bermusyahadah, kita belum bertatap wajah. Walaupun kita tahu namanya, tapi kalau kita belum mengenal dan belum berliqo dan bermusyahadah, maka pantaslah kita itu tidak pernah bisa untuk mengingat akan dirinya. Tapi kenapa kita mudah untuk mengingat ayah bunda kita? Kenapa kita mudah mengingat suami istri, anak cucu menantu kita? Walaupun kita jauh daripada mereka, itu disebabkan karena kita sudah mengenal, kita sudah berliqo, kita sudah bermusyahadah dan bermuajahah dengan dirinya. Begitulah sebenarnya Bapak Ibu. Kita mudah mengingat Allah apabila kita sudah mengenal diri yang punya nama itu. Sebab kalau kita tidak mengenal diri yang punya nama, inilah yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Apa kata Rasul? Ada dua orang di antara sahabatku, dia sama-sama mendirikan sholat, cara berdirinya sama, cara rukuknya tidak berbeda, cara iktidalnya persis sama, cara sujud dan duduknya tidak berbeda sama sekali. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Nah, bayangkan Bapak Ibu tuh, berdirinya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, duduknya sama, tapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Tidak pernah bertemu Bapak Ibu. Itu maknanya. Ada yang sholat namun dia sudah mengenal Tuhannya, dia sudah menyaksikan rohnya. Ada pula yang sholat dia belum mengenal dan belum bertemu dengan Tuhannya. Sehingga orang yang tidak mengenal, tidak bertemu dan tidak bermusyahadah dengan Allah, disitulah Nabi memberikan penekanan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat yang kita kerjakan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, melainkan kita mesti mengenal, mesti berliqo, mesti bermusyahadah, bermuajahah dengan yang kita ibadati. Kalau tidak, apa kata Rasul? Kam min qa'imin hazuhu min sholatihi at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak nanti umatku mendirikan dan mengerjakan ibadah sholat, sampai usang badannya ini, sampai lapuk badannya ini, ya. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholatnya, melainkan at-ta'abu wan nasab, hanya rasa capek, letih dan paneksenya yang dapatnya Bapak Ibu. Ini yang Ustaz selalu kiaskan. Kapara rajin ke ladang, kue ke sawah, oke. Tapi hasilnya setelah dia pergi ke ladang, ke para, tidak ada yang dia dapatkan. Bapak Ibu pergi ke kampung bersihkan sawit orang. Yang punya sawit Bapak Ibu tak mengenal, oncong-oncong so bersihkan sawit itu. Ale kadape upah Bapak Ibu. Jangankan upah yang akan kita dapatkan, air putih pun tidak bisa kita mendapatkannya. Kenapa? Karena kita tidak mengenal yang punya sawit, tidak mengenal kita siapa yang menyuruh. Begitu sebenarnya itu.
Kita mesti tilik ke dalam diri. Kita mesti center ke dalam diri. Apa yang mesti kita center dan kita tilik ke dalam diri adalah ibadah yang kita lakukan selama ini. Apakah ibadah itu ibadah yang sudah bermakrifat kepada Allah atau ibadah yang belum? Sebab apa? Ibadah yang tidak melihat Allah, ibadah yang tidak menyaksikan Allah, ibadah yang tidak bermuajahah dengan Allah, maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang batal. Sehingga ibadah yang kita lakukan sepanjang umur hidup kita itu akan menjadi batu licin dan hijab saja bagi diri kita nih Bapak Ibu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik dalam hidupnya, tapi tanpa dia sadari, kata Allah, sebenarnya mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah namanya bahasa Ustadz takicua di nantara. Takicua di nanggalo biasa tuh Bapak Ibu, kena gelap kan, tidak ada cahaya. Tapi kalaulah takicua di nantara, kalau awak dari masjid kau Bapak Ibu jam 12 siang angin malangka masa ustaznya, namu aja tak prosok dalam lubang tu yang tak kicau di nantarang tu, lubang segadang-gadangnya masuk juga ke dalam tu, tu tak kicau nantarang namu tu. Karam di tengah lautan biasa Bapak Ibu, tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya sakitnya mati. Masa di tepi lautan mau juga tenggelam kita? Ya, itulah butuh sangi mana tu. Lah itu butuh sangi. Jadi ibadah kita ini, jangan sampai ibadah kita itu tidak bernilai di sisi Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu sehingga benar-benar terbit di dalam hatimu suatu keyakinan. Kalaulah beribadah kepada Allah itu benar-benar muncul dalam hati kita suatu keyakinan. Lalu pertanyaannya, mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin itu Bapak Ibu, kata Rasul, al-imanu kullu, adalah iman yang sempurna. Kalaulah beribadah kepada Allah itu mesti memiliki hati yang yakin, iman yang sempurna. Lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa kata Nabi? Iman yang sempurna itu al-iman an tu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar telah menyaksikan Allah itu wujud dan nyata pada alam, sempurna pada dirimu. Begitulah iman itu. Sehingga Allah yang kita yakini, Allah yang kita imani, 25 tahun, 45 tahun, 65 tahun, 70 tahun, benar-benar adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang. Wujud nyata dan terangnya Allah itu lebih wujud dan lebih nyata, bahkan lebih terang pada segala yang wujud ini. Kalau Allah itu lebih wujud dan lebih nyata, serta Allah itu lebih terang dan lebih jelas dari segala yang ada, itu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang mampu menghijab akan wujud nyatanya Allah itu. Ustaz ulangi lagi. Kalau Allah itu wujud nyata, terang dan jelas, wujud nyata, terang dan jelasnya itu lebih wujud lagi daripada alam. Itu maknanya tidak ada sesuatu pun yang mampu menghijab dan mendindingi akan kewujudan nyatanya Allah yang maha terang itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.